Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Idiljo di channel Idiljo Hari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi persamaan eksponensial. Materi ini diajarkan di kelas 10 SMA semester 1 pada mata pelajaran matematika peminatan. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang persamaan eksponensial. Itu pembahasan materi daripada video sebelumnya yang kita sudah bahas tentang persamaan eksponensial pertama sampai yang ketiga. Kita lanjutkan di video ini adalah video persamaan eksponensial yang keempat. Kita langsung saja ke persamaan eksponensial yang keempat. Fx pangkat Gx, ingat nih, Fx pangkat Gx sama dengan Fx pangkat Hx. Jadi bilangan pokoknya yang sama dan dia merupakan fungsi dipangkatkan dengan yang berbeda, ya, pangkatannya berbeda. Ini Gx, ini Hx. Jika Fx pangkat Gx sama dengan Fx pangkat Hx, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jadi penyelesaiannya itu ada 4. Gx sama dengan Hx, yang kedua Fx sama dengan 1, ketiga Fx sama dengan 0 jika dan hanya jika Gx-nya lebih besar dari 0 dan Hx-nya lebih besar dari 0. Ya. Jadi karena 0 berpangkatkan dengan 0 atau berpangkat negatif tidak terdefinisi, makanya dia syaratnya Gx lebih besar 0 dan Hx lebih besar 0 agar dia tidak 0 dipangkatkan dengan 0. Terus penyelesaian yang keempat, Fx sama dengan negatif 1 jika dan hanya jika negatif 1 pangkat Gx sama dengan negatif 1 pangkat Hx. Kapan negatif 1 pangkat Gx sama dengan negatif 1 pangkat Hx? Ketika Gx dan Hx-nya itu sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Jadi Gx dan Hx-nya itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kalau Gx-nya genap, Hx-nya ganjil, maka dia tidak akan sama. Negatif 1 pangkat Gx sama dengan negatif 1 pangkat Hx. Jadi kedua Gx dan Hx-nya itu harus kedua-duanya genap dan kedua-duanya ganjil. Oke, langsung saja bagaimana penerapannya ke soal saja agar lebih memahaminya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x kurang 10 dipangkatkan x kuadrat sama dengan 3x kurang 10 dipangkatkan 2x. Oke, ya berarti di sini kita punya fx-nya itu adalah 3x kurang 10. Kita punya tulis dulu yang diketahui. Fx kan yang ini, fx yang ini kan 3, 10 nih ya, ini fx ya, fx berarti fx ini fx, bilangan pokoknya itu fx berarti fx sama dengan 3x kurang 10. Terus gx-nya apa? X pangkat 2. Nah, lihat nih. X pangkat 2. X pangkat 2. Hx-nya 2x ini. Ya. Jadi Hx-nya itu adalah 2x. Nah, kita ke penyelesaian yang pertama, yang A. Yang A, Gx sama dengan Hx. Berarti Gx sama dengan Hx. Maka Gx-nya berapa? Gx-nya x kuadrat. X kuadrat sama dengan Hx. Hx-nya berapa? 2x. Oke. Ini sama-sama kita kurangi negatif 2x. X kuadrat kurang negatif 2x. 2x kurang negatif 2x kurang 2x kurang 2x sama dengan 0.
Nah, ini X-nya X kurang 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 2. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, B. Fx-nya sama dengan 1. Yang B, Fx sama dengan 1. Fx-nya berapa? 3x kurang 10. 3x kurang 10 itu sama dengan 1. Berarti ini kan yang ruas sebelah kiri itu kita mau bersisa 3x, maka negatif 10 nya harus dihilangkan, maka harus ditambah 10. Jadi kedua luarnya harus ditambah 10. Di 3x bersisa di sini, 1 tambah 10 berapa? 11. X sama dengan 11/3. Jadi kita udah punya 3 penyelesaian. X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 11/3. Kita lanjut ke yang C. Nah, kita lanjut yang C, kita ketik atas. Yang C itu adalah Fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0. Fx-nya berapa? 3x kurang 10. 3x kurang 10 sama dengan 0. Maka ini kan 10 menghilangkan, jadinya 3x sama dengan 10. X sama dengan 10/3. Ya, X-nya itu adalah 10/3. Kita cek, ingat kita ini belum sampai sini. X sama dengan 10/3 itu belum selesai, karena kita harus cek Gx-nya apakah lebih besar dari 0, dan Hx-nya juga lebih besar dari 0. Ketika X-nya sama dengan 10/3, berarti G 10/3 itu sama dengan Gx, berarti 10 kuadrat 100/9, ya lebih besar dari 0. Hx-nya H 10/3, 2 berarti 20/3, ya lebih besar dari 0. Ya, maka dia X, karena Gx dan Hx-nya lebih besar dari 0, maka X sama dengan 10/3 juga penyelesaiannya. Yang terakhir yang D. Kita cek yang D. Fx sama dengan negatif 1. Fx sama dengan negatif 1. Fx-nya kan 3x minus 10. 3x sama kurang 10 sama dengan negatif 1. Maka ini kan sama-sama ditambah 10. Jadinya 3x sama dengan negatif 9 tambah 10, 9. Negatif 1 tambah 10, 9 ya. 3x x sama dengan X sama dengan 3. Nah, ketika X sama dengan 3, apa kita berhenti di situ? Tidak, karena kita harus cek juga di sini. Yang ingat, negatif 1 pangkat Gx sama dengan negatif 1 pangkat Ax jika Gx dan Hx-nya itu sama-sama genap, sama-sama ganjil. Jadi kita harus cek Gx dan Hx-nya juga. Jadi G3-nya kita cek. G3 berapa? 3 kuadrat 9. Hx, H3-nya 3 kali 2, 6. Ternyata G3-nya itu adalah ganjil, H3-nya genap. Maka X sama dengan 3 bukan penyelesaiannya. Nah, jadi X sama dengan 3 bukan penyelesaiannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu yang mana saja. Nah, jadi yang penyelesaiannya ini 0, 2 1/3 dengan 10/3. Kalau yang ini X sama dengan 3 bukan penyelesaiannya, karena G3-nya itu ganjil, H3-nya itu genap. Ya, maka dia X sama dengan 3 bukan penyelesaiannya. Jadi yang merupakan penyelesaiannya itu himpunan penyelesaiannya itu adalah 0,
2, 10/3, dan 11/3, yaitu materi tentang bentuk persamaan eksponensial. Kita lanjut ke bentuk yang terakhir, yaitu bentuk kelima. Kelimanya fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jadi sekarang yang sama itu adalah pangkatnya atau eksponennya. Fx dan gx nya berbeda. Ini jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, ya, fx pangkat hx dengan gx hx, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ada dua. Pertama, fx-nya yang sama dengan gx, atau yang keduanya hx-nya sama dengan 0. Hx-nya sama dengan 0 itu jika dan hanya jika fx-nya tidak sama dengan 0 dan gx-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau 0 dipangkatkan dengan 0 itu kan nanti tidak terdefinisi, maka harus syaratnya fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Jika dan hanya jika hx-nya itu sama dengan 0. Ya, kita langsung ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat tambah 2x kurang 3 pangkat x kuadrat kurang 4 sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 10 x kuadrat pangkat x kuadrat kurang 4. Yang pertama, fx sama dengan gx. Mana fx? Pastikan fx yang ini, ya. Yang ini fx. Ini fx. Itu fx. Terus gx itu yang ini. Ini gx. Ini gx. Ini hx. Hx. Yang pertama itu fx sama dengan gx. Fx sama dengan gx. Fx-nya adalah x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 10. Oke, ini kan x kuadrat, ini kuadrat, ini bisa coret karena sama-sama kita kurangi dengan x kuadrat, hilang. Ini sekarang ke sebelah kirinya kita mempertahankan x, yang sebelah ruas kanannya itu kita pertahankan bilangan negatif 10-nya. Karena 2x di yang ruas sebelah kirinya kita pertahankan, maka negatif 3-nya kan kita mau hilangkan, maka kita tambah negatif 3. Berarti kita tambah 3. Terus ruas kanan kan kita mau pertahankan, itu adalah negatif 10-nya, yang kita mau hilangkan adalah 3x-nya, maka kedua ruas kita kurangi 3x. Oke. Jadinya di sini kedua ruas ditambah 3, kedua ruas ditambah 3 dikurangi 3x, berarti di sini kan harus bersisa 2x kurang negatif 3x itu sama dengan negatif x. Sama dengan di sini 3x dikurangi 3x habis negatif 10 tambah 3 adalah negatif 7. Maka x-nya itu sama-sama dibagi negatif 1, maka dia negatif x bagi negatif 1, x negatif 7 dibagi negatif 1, 7, ya. Maka dia x-nya sama dengan 7. Ini yang A. Yang B, hx-nya sama dengan 0. Hx-nya sama dengan 0. Hx-nya berapa? X kuadrat kurang 4. X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Ingat kalau ini, saya ingatkan saja kalau saya punya a kuadrat min b kuadrat, a kuadrat kurang b kuadrat sama dengan a tambah b, a kurang b. Ya. Di sini kan 4-nya itu bisa jadi ini tulis x kuadrat, 4 itu kan 2 kuadrat sama dengan 0, maka ini jadinya x tambah 2, x kurang 2 sama dengan 0, sehingga kita dapat x-nya negatif 2, itu didapat dari sini, atau x-nya itu sama dengan 2. Nah, apakah berhenti sampai di x sama dengan negatif 2 atau x-nya sama dengan 2? Tidak, karena kita harus mengecek. Ingat, hx sama dengan 0 jika fx-nya tidak sama dengan 0 dan gx-nya tidak sama dengan 0. Jadi kita nanti akan cari ketika x-nya sama dengan negatif 2, maka fx-nya berapa. Oke, kita cari. Biar ada tandanya.
X sama dengan negatif 2, maka F2 nya sama dengan F2, berarti 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 kurang 3. Ini X kuadrat tambah 2X kurang 3, berarti kalau negatif 2 berarti negatif 2 kuadrat. Oh, negatif 2 kuadrat. Oh, ini saya ganti dengan positif 2 saja ya, biar udah perlu tulis. Maka dia sama dengan 4, 2 kuadrat kan 4, 4 tambah 4 kurang 3, 8 kurang 3, 5. Ya, ini 5. Ini sih tidak sama dengan 0, udah memenuhi. Apakah G2 nya juga tidak sama dengan 0? 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2 kurang 10. Oke. 2 pangkat 2 4, 4 tambah 6, 4 tambah 6 10, 10 kurang 10 0. Ini sama dengan 0, maka X sama dengan 2, maka X sama dengan 2 bukan penyelesaiannya. Penyelesaian. Jadi bukan penyelesaian. Nah, sekarang kita cek X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2. Maka F negatif 2 nya sama dengan negatif 2 kuadrat tambah 2 kali negatif 2 kurang 3. Oke. Berapa? Negatif 2 kuadrat kan 4. 4 tambah 2 kali negatif 2 itu negatif 4. 4 kurang 4, 0. Berarti negatif 3. Ini tidak sama dengan 0. G negatif 2. Oke. Negatif 2 kuadrat ditambah 3 kali negatif 2 dikurangi 10. Oke. Negatif 2 kuadrat 4. 4 kurang 6. 4 kurang 6 negatif 2. Negatif 2 kurang 10 negatif 12. Ini juga tidak sama dengan 0. Maka X sama dengan 2, sehingga himpunan penyelesaiannya itu hanya ini berapa? 7 dan X sama dengan negatif 2. Maka himpunan penyelesaiannya itu saja. Karena kalau X sama dengan 2 itu bukan penyelesaiannya, sehingga negatif 2 dan 7 saja. Ya, itu dia tentang materi persamaan eksponensial bentuk yang kelima, yaitu adalah bentuk yang terakhir. Ini sudah video bagian keduanya, maka sampai sini materinya. Jika kalian mau menambah pemahaman, maka silakan. Saya harapkan kalian mencari soal-soal yang lebih kompleks, soal-soal yang lebih variatif lagi. Jangan patah menyerah untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Sampai berjumpa lagi di materi-materi selanjutnya, di video-video selanjutnya.